These guys would steal 8, even 10 cars a day. Operations was shipping luxury cars off to Kuwait, and I was quickly becoming an expert. Like work, hard work. Fucking family tree? You're a fucking cop, Bobby! Tes. Halo bradku. Di seantero jagat Nusantara, balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Sebuah film kisah nyata yang berjudul Inside Man ini akan menceritakan tentang seorang polisi yang disusupkan ke dalam kelompok mafia, dan kelompok mafia itu melakukan kejahatan pencurian mobil-mobil mewah dan juga bisnis ilegal lain seperti narkoboy. Tapi siapa sangka si polisi ini malah seakan keenakan dan terlena dalam kelompok itu. Wah, bakal seru brad karena aksi-aksinya edun dan tentunya ini juga merupakan kisah nyata. Oke lah, langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama cara serentak. Oke? 1, and 2, and 3. Apa? Yuk sama-sama yuk. Gaskeun. Mantap. Berlatar pada tahun 80-an, tepatnya di daerah New York, Amerika Serikat, kisah akan berfokus pada seorang polisi bernama Bobby. Diketahui Bobby termasuk salah satu polisi yang temperamen sampai-sampai pistol yang seharusnya dibawa oleh setiap anggota kepolisian disita oleh atasannya yang bernama Rick. Hal itu dilakukan karena Rick takut Bobby sewaktu-waktu bisa bertindak di luar batas. And this typewriter's going straight out the goddamn window. Suatu hari sepulangnya bekerja, Bobby seperti biasa membelikan bunga untuk sang istri yang bernama Mary. Tapi seakan gak percaya, orang yang selama 10 tahun telah hidup bersamanya itu ternyata berselingkuh. Bobby yang udah capek memutuskan untuk bercerai dan menghajar habis selingkuhan Mary. Waduh. I decided to redecorate my kitchen. Singkat cerita, di suatu malam Bobby yang lagi frustasi memutuskan menenangkan diri di sebuah bar. Tapi saat di toilet, Bobby dibuat risih oleh 2 orang berandalan yang lagi bertengkar. Mengetahui kalau salah satu dari berandalan itu adalah Chris Rosenberg, seorang pengedar besar sekaligus tangan kanan seorang mafia bernama Roy DeMeo yang terkenal menjalani berbagai macam bisnis karena bergabung dengan keluarga Gambino di bawah naungan Antonio Gaggi Capo atau Nino dari keluarga Gambino. Atas hal itu, tanpa pikir panjang, Bobby langsung menghajar seorang berandalan yang akan membunuh Chris. Right into this poor bastard. I took out every rock. So what you do, Bobby? Yeah. What, you build houses and shit? Well, you know, I'm a shitty architect. Thanks for the ride. Oh, yeah. And, Beberapa waktu kemudian Bobby pergi ke sebuah bar lain yang dikenal sebagai Bar Gemini atau Gemini Lounge. Di sana dia bertemu dengan pemilik bar yang bernama Joseph aka Dracula Guglielmo. Dan karena Bobby tahu kalau kelompok Roy termasuk Chris ada di sana, dia pun bermaksud untuk mencoba mengenali orang-orang dari kelompok Roy. I mean, she was a niece of someone's cousin or something and completely crazy to be working in a place like that. Gak berselang lama, Chris yang melihat Bobby ada di sana langsung menghampiri dan mengajaknya untuk berkenalan dengan seluruh kelompoknya. Terlihat Freddy Dinome, mantan pembalap mobil sekaligus seorang ahli dalam bidang pencurian, bersama Louis Russo dan juga Gianni Russo atau Gemini bersaudara yang dijuluki sebagai Raja Iblis karena gak segan-segan menghabisi korbannya. Good thieves and good killers. Perfect soldiers. Louis Russo and Gianni Russo. It's pretty much the head of the crew's auto theft ring. Freddy Dinome. Pada kesempatan itu, Bobby mengaku kalau dia hanyalah seorang arsitek. Mengetahui keberanian dari Bobby, Chris dan teman-temannya mengajak Bobby agar mau bergabung masuk bekerja sama ke dalam kelompok mereka. Mendengar hal itu, Bobby pun mau menerima ajakan dari mereka. And I knew I had them.
Keesokan harinya, Bobby mencari berkas-berkas tentang kelompok Roy. Setelah semuanya terkumpul, Bobby kemudian memberitahukan kejadian semalam dan mengusulkan diri pada Rick agar dia diberi izin untuk melakukan penyamaran. Hal itu dilakukan agar Bobby bisa mengumpulkan bukti-bukti membongkar seluruh kejahatan dari kelompok Roy. Rick yang melihat kesungguhan dari Bobby dengan terpaksa menyetujui permintaan itu. Tapi identitas Bobby di kepolisian akan dihapus dan digantikan dengan identitas baru. Rick juga memerintahkan salah seorang anggotanya yang bernama Jimmy agar ikut membantu Bobby menjalankan misinya. All I'm saying is these guys don't fuck around. You know it. He knows it. I know one other person. Singkat cerita, di sebuah apartemen, tepatnya persembunyian mereka, Jimmy memberikan beberapa informasi berkas-berkas tentang kelompok Roy yang selalu menggunakan metode Gemini untuk menghabisi korbannya. Nah, penasaran kan apa itu metode Gemini dan kenapa orang-orang merasa takut dengan metode Gemini? Nanti dijelasin ya. Oke, lanjut. See all those guys in those photos? The Gemini method. Beberapa waktu kemudian Rick datang ke apartemen memberikan sebuah alat perekam suara untuk membuktikan kalau Roy dan kelompoknya bersalah. Gak lupa dia juga memberi Jimmy 2 mobil yang akan digunakan untuk memata-matai aktivitas dari kelompok Roy. Yeah, to alternate. I need at least 4 cars. I'll give you 2 fucking cars. You want a fucking helicopter too? Gak lama kemudian Chris datang ke sana untuk menjemput Bobby, mengantarkannya ke sebuah bengkel yang gak lain milik Freddy. Di tempat itu Bobby diajari oleh Freddy bagaimana cara untuk mencuri mobil. Ya, semacam tutorial gitulah, Brad. Secara gak disangka kemampuan Bobby sangatlah begitu hebat sampai dia langsung dibawa oleh kelompok Roy untuk mencuri beberapa mobil. I hate to admit it, but I kind of felt pretty goddamn proud of myself. These had to be top of the line vehicle. These guys would steal 8, even 10 cars a day. Terlihat para anak buah Roy dengan mudahnya mencuri mobil-mobil mewah yang berada di sekitaran wilayah itu. Gak ingin berdiam diri saja, Bobby mencoba mengikuti mereka memulai aksinya dengan cukup baik, walaupun mendapat sedikit masalah karena ketahuan oleh si pemilik mobil. Is he out of his fucking mind? I hadn't felt that. Setibanya di bar Gemini, kelompok Roy merayakan keberhasilan mereka hari ini yang telah berhasil mencuri 10 mobil mewah atas bantuan dari Bobby. Wah, sehari itu loh bisa langsung bikin showroom. Gak berselang lama mereka semua dipanggil oleh Roy ke sebuah apartemen yang berada tepat di sebelah bar Gemini. Next door to the Gemini Lounge was an apartment where the gang would get... Ternyata mereka dipanggil oleh Roy karena hanya ingin melihat sosok Bobby yang dikabarkan telah berhasil melancarkan aksi perdananya dengan baik. Di sana dia juga menerima Bobby sebagai anggota baru dari kelompok mereka. I wouldn't see Roy for almost a month after that, but what I got from him and the crew that night set up a pretty solid foundation. Berjam-jam telah berlalu, akhirnya Bobby menerima bayaran atas kerja kerasnya hari ini yang sangat begitu besar. Setibanya di apartemen, Bobby memberikan hasil rekamannya hari ini pada Jimmy yang sangat khawatir dengan apa yang dilakukan Bobby. Operations was shipping luxury cars off to Kuwait, and I was quickly becoming an expert. Like work, hard work. Beberapa waktu kemudian, Bobby kini telah menjadi pencuri yang profesional dan udah dianggap sebagai keluarga oleh kelompok Roy. Sampai-sampai Bobby diajak untuk pergi menjual barang haram, menagih hutang, dan lain-lain. Itu semua gak luput dari pantauan jepretan kamera Jimmy yang selalu mengikuti Bobby dan kelompok Roy kemanapun dan dimanapun. Tapi sangat disayangkan mereka masih aja belum menemukan bukti kuat dari kejahatan kelompok Roy yang diduga sering menghabisi korban-korban. Oh! They're gonna fucking bury me. We don't have jack fucking shit yet. Hingga di suatu malam di bar Gemini, Bobby dibuat heran oleh seorang tukang ledeng sekaligus pemilik bangunan yang menyewakan bangunan itu pada Dracula bernama Garo karena pekerjaannya yang belum beres-beres. Sampai-sampai seorang bartender di sana yang bernama Gina udah muak dengan pekerjaan Garo. No more problems, but no more rent.
Suatu hari Bobby yang lagi istirahat sejenak dihampiri oleh Roy yang mengenalkannya pada Antonio Gaggi aka Nino. Mendengar ucapan Bobby yang sangatlah begitu sopan, Nino yang sebetulnya adalah pembunuh berdarah dingin gak masalah dengan kehadiran Bobby dan menerima Bobby sebagaimana Roy. Bobby. Bobby what? Bobby Tabone. Fucking like this kid already, sir. Setelah kepergian Nino, Bobby dibawa ke suatu ruangan oleh Roy dan di sana Roy bertanya beberapa pertanyaan seperti apakah Bobby pernah membunuh, pernah dipenjara, dan lain sebagainya. Mendengar jawaban dari Bobby yang secara gak disangka udah pernah membunuh hanya untuk membela harga diri adiknya yang telah meninggal, Roy mengakhiri pembicaraan memerintahkan beberapa anak buahnya untuk pergi menjalankan tugas mereka. Guys, come with me. I'll call you later, Chris. Merasa ada yang gak beres, Bobby kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Chris. Chris lalu menjelaskan kalau sekarang Roy bekerja sama dengan mafia Irlandia yang dikenal sebagai Westies. Atas hal itu, Chris yang punya kenalan dengan mafia Kolombia merencanakan sesuatu untuk mengambil keuntungan besar. Nah, jadi gini Brad, saya jelasin. Intinya Chris ingin melakukan transaksi dengan Westies tanpa sepengetahuan Roy dengan membeli beberapa barang dari mafia Kolombia dan menjualnya pada Westies. Chris juga mengajak Bobby untuk mau bekerja sama dengan Chris. Tapi Bobby yang gak mau mengambil resiko gak menerima ajakan dari Chris. Good. Let's get out of here. I was after Roy. Beberapa waktu kemudian, Bobby dibawa oleh kelompok Roy ke sebuah tempat yang antah berantah. Tampak raut wajah ketakutan dari Bobby karena bisa aja penyamarannya sebagai polisi terbongkar. Tapi ternyata Bobby dibuat terkejut oleh seseorang yang dibawa kelompok Roy yang gak lain adalah berandalan yang dulu dia hajar. Di sana Roy langsung memerintahkan Bobby untuk menghabisi berandalan itu. Pretty close to the trunk. Let's go. Go. Nothing. Go. Let's go. Singkat cerita, setibanya di apartemen, Bobby yang gak ingin ketahuan oleh atasannya kalau dia udah membuang isi dari rekaman yang seharian ini dia bawa. Dengan penuh curiga, Jimmy yang melihat gelagat Bobby merasakan ada hal yang janggal. Bobby pun meyakinkan Jimmy kalau semuanya berjalan dengan baik. You just need to trust me, okay? Where the fuck is the tape? Keesokan harinya, Bobby kini diperintahkan oleh Roy agar ikut bersama Gemini bersaudara memberi peringatan terakhir pada seorang pengusaha bernama Lucas Santi yang telah menunggak hutang pada Roy. Setibanya di lokasi, Gemini bersaudara langsung memberi peringatan terakhir pada Luca. See you next week, Luca. Hingga di suatu malam, Bobby yang lagi rarudet alias pusing dengan nekat memasuki mobil Jimmy yang sejak tadi memantau dari jauh. Di sana Bobby menyerahkan alat perekam suaranya dan menjelaskan pada Jimmy kalau dia akan libur untuk malam ini. I'm taking the fucking night off. You lost your fucking mind? Bobby pun kembali ke bar Gemini, menenangkan diri berbincang-bincang dengan Gina. Bobby yang penasaran mencoba bertanya apakah Gina tahu pasti perbuatan dari kelompok Roy. Mendengar pertanyaan itu, alih-alih menjawab, Gina malah meninggalkan Bobby begitu aja. Setibanya di apartemen tepatnya jam 2 pagi, Bobby dikagetkan dengan kedatangan Rick yang langsung memarahinya. Hal itu dikarenakan Bobby yang udah lama menyusup masuk ke dalam kelompok Roy tapi belum juga menemukan bukti. Bukan hanya itu aja, Jimmy beserta Rick takut kalau Bobby kelewat batas dan terlalu dekat dengan para mafia itu. Now, you stop this bullshit. You get the Mayo on the tape given one order. Just one order. Gak lama kemudian setelah kepergian Rick, Bobby dan Jimmy dikagetkan dengan suara ketukan pintu yang sangat keras. Dan ternyata itu adalah Chris yang berkata kalau dirinya udah kelewat batas karena ternyata Chris udah membunuh keponakan beserta pacar dari mafia Kolombia. Atas hal itu Chris minta tolong untuk tinggal sementara dengan Bobby. Tapi Bobby yang gak ingin identitasnya terbongkar berkata kalau dia gak bisa dan malah menyuruh Chris agar segera menghubungi Roy. I'll fucking call you, okay?
Keesokan harinya di tempat berkumpulnya kelompok Roy yang gak lain adalah bar Gemini, mereka semua termasuk Bobby diperingatkan oleh Nino agar menjaga kelakuan mereka sebaik mungkin. Setelah kepergian Nino, Bobby dihampiri oleh Roy yang menyuruhnya agar segera mencari Chris. Karena kalau mereka gak segera menemukan Chris, Roy beserta seluruh kelompoknya akan dihabisi oleh para mafia Kolombia. Find him. Sudah berhari-hari Bobby habiskan hanya untuk mencari Chris sampai dia melihat kalau Gina juga ikut berperan melakukan metode Gemini. Nah, jadi gini Brad, jadi metode Gemini itu adalah aksi kejahatan yang seperti kita lihat saat ini, di mana Gina sengaja mengajak Lucasanti untuk pergi ke sebuah apartemen yang berada tepat di sebelah bar Gemini. Nah, di sana mereka menembak, menikam, membungkam Lucasanti hingga tewas, dan gak cukup sampai di situ aja, kelompok Roy yang kejam memuti tubuh Lucasanti. Roy would start things off, and someone had to wrap the head. Only make sure that the bastard was dead. Dan demi menghilangkan jejak, mereka membuangnya ke beberapa tempat sampah yang berbeda. Nah, itu dia, makanya disebut metode Gemini karena terletak di dekat bar Gemini dan dilakukan oleh Gemini bersaudara atas suruhan Roy. The guys weren't really scouring the earth for him either. Roy was getting paranoid. Singkat cerita, Bobby yang baru tiba di apartemen dikagetkan dengan sosok Chris yang udah ada di sana, dan juga setelah menembak Jimmy hingga tewas. Dengan raut wajah yang sangat marah, Chris berkata kalau sebenarnya dia telah menganggap Bobby sebagai orang kepercayaannya, dan Chris sangat gak menyangka sama sekali kalau ternyata Bobby adalah seorang polisi. Kemudian tanpa pikir panjang, Chris menelepon Roy dan berkata kalau dia akan datang menemui Roy. But what I got, it's gonna make you forgive me for all. Look, just listen to me, okay? Gak berselang lama, Bobby dan Chris tiba di lokasi. Tapi saat mereka berdua memasuki kamar tempat Roy berada, tiba-tiba Roy dan salah seorang Gemini bersaudara menembak Chris hingga tewas. Walaupun sempat curiga kenapa Chris menodongkan pistolnya ke kepala Bobby, untungnya Bobby beralibi kalau Chris akan menghabisi mereka. Dan akhirnya kelompok Roy pun percaya akan perkataan Bobby. I mean, he was fucking out of control. He used me as a decoy. I mean, he was gonna shoot you, Roy. Beberapa waktu kemudian, kelompok Roy dan Bobby membawa jasad Chris ke sebuah perbatasan. Terlihat Roy sangat menyesali perbuatan Chris karena Roy sebenarnya telah menganggap Chris seperti anaknya sendiri. Setelah mendoakan Chris, Roy memerintahkan Gemini bersaudara dan Freddy agar menembaki Chris secara brutal, dan itu dilakukan agar dia bisa mengkambing hitamkan mafia Kolombia atas kematian Chris. Keesokan harinya, Bobby datang ke kediaman Mary mengucapkan rasa penyesalannya. Di sana dia juga memberikan beberapa gepok uang pada Mary. Might hear some things about me in the next couple of days. Setelah terbunuhnya Jimmy, pihak kepolisian gak lagi menganggap enteng kasus mereka. Dengan adanya beberapa bukti kecil kejahatan dari kelompok Roy, Bobby dipertemukan dengan seorang anggota polisi yang udah lama menyamar dan menyelidiki kelompok Roy tapi belum menemukan bukti apapun. Dan ternyata anggota polisi itu adalah Garo. Yah, Garo si tukang ledeng, ternyata dia intel. Pada kesempatan itu Garo mengatakan kalau Bobby harus bekerja sama dengannya mengungkap seluruh kebusukan dari kelompok Roy, dan Garo berjanji akan memberikan perlindungan pada Bobby. And we can get to work. You go into witness protection. Beberapa waktu kemudian, berdasarkan hasil forensik pada saluran air kamar mandi apartemen Gemini, akhirnya diketahui bahwa ada kurang lebih 200 korban metode Gemini yang dilakukan kelompok Roy. Hingga pada tahun 1981, Gemini bersaudara dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sampai saat ini. Kemudian Freddy setelah memberikan seluruh kesaksiannya terhadap kejahatan kelompok Roy, dia dimasukkan ke dalam program perlindungan saksi. Walaupun gak lama dari itu, ternyata dia malah ditemukan tewas gantung diri. Sementara Nino dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena kasus mobil curian. Tapi dia malah tewas karena serangan jantung saat
saat menunggu proses persidangan, Roy DeMeo, ketua mereka, ditemukan tewas dalam bagasi mobil bersama lampu gantung, sedangkan Joseph aka Dracula dinyatakan hilang saat menunggu proses persidangan. Gemini Lounge atau Bar Gemini ditutup pada tahun 1996 dan diubah menjadi gereja pada tahun 1997. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, ngeri banget ya kejahatan-kejahatan yang terjadi di luar sana. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan selalu ada dalam ridho-Nya. Amin, ya Allah, ya Rob. Ih, sarieun da aku mah. Oke bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it.